Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Rumah Singgah Peduli menjadi rumah kedua bagi warga prasejahtera yang sedang melakukan rawat jalan di luar kota atau di provinsi. Di rumah singgah ini para pasien juga diberikan berbagai fasilitas mulai dari pendampingan saat pasien berobat hingga mengajak pasien berwisata. Rumah Singgah Peduli adalah sebuah tempat yang disediakan secara gratis bagi masyarakat prasejahtera yang sedang mengidap penyakit dan sedang melakukan pengobatan. Berada di berbagai daerah seperti Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Lampung, hingga Bali. Rumah singgah ini diperuntukkan bagi pasien luar daerah yang dirujuk ke rumah sakit yang berada di daerah lain maupun di luar provinsi. Tak hanya menyediakan rumah sakit, para relawan juga mendampingi para pasien saat berobat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan psikososial bagi para pasien yang sedang berobat, serta memberikan semangat bagi orang tua ataupun keluarga yang sedang mendampingi. Selain itu, rumah singgah ini juga memiliki beragam fasilitas untuk para pasien, seperti ambulans gratis, bantuan biaya hidup, wisata pasien ceria, dan berbagai program lainnya. Ya, pemirsa, kita telah tersambung dengan Mas Irman selaku pengelola Rumah Singgah Peduli untuk mengetahui seperti apa rumah singgah ini memberikan fasilitas bagi masyarakat. Selamat pagi, Mas Irman. Selamat pagi, ya salam peduli, salam sehat buat kita semua. Baik, Mas Irman, tadi kalau di tayangan sebelum-sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Rumah Singgah Peduli ini menjadi rumah singgah begitu untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, apa saja kemudian yang juga dilakukan oleh rumah singgah ini dan seperti apa sih fasilitas apa saja yang diberikan oleh rumah singgah ini? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Rumah Singgah Peduli itu layanan sosial, yaitu untuk menampung pasien-pasien yang berasal dari luar daerah yang dirujuk terutama ke kota besar Jakarta, ya, semisal RSCM, RSPAD, RS Fatmawati, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi memang pasien-pasien yang dirujuk dari luar daerah itu mereka yang tidak bisa ditangani di daerahnya, kemudian mereka dirujuk ke rumah sakit tipe A ataupun tipe A khusus yang ada di kota Jakarta. Ya, kita Baik. memiliki layanan diantaranya kita memberikan tempat tinggal sementara waktu bagi para pasien atau shelter, kemudian kita memberikan bed tempat-tempat tidur yang nyaman, kemudian juga kita ada fasilitas-fasilitas seperti berkebun, ya terus kemudian juga kita ada cek kesehatan bagi pasien maupun bagi pendamping pasien agar mereka senantiasa dalam kondisi yang kesehatan yang stabil, ya. Terus kita juga ada memiliki program gizi, ya, dengan adanya dapur umum yang kita sediakan. Kemudian kita juga ada program pendampingan dan advokasi pasien ketika mereka harus kontrol atau observasi di rumah sakit seperti itu, Mbak. Baik, kemudian ada berapa pasien hingga saat ini nih, Mas Irman, yang kemudian tinggal begitu di rumah singgah, dan sebenarnya satu pasien bersama keluarga pendamping biasanya itu diberikan tenggat waktu berapa lama sih untuk mengakses rumah singgah ini? Iya, untuk waktu sendiri kita tidak ada batasan, ya, selama mereka masih harus menjalani observasi di rumah sakit rujukan. Selama itu kita akan selalu terbuka bagi para pasien selagi ada kapasitasnya belum penuh seperti itu, ya. Terutama bagi pasien-pasien kanker yang memang cukup lama pengobatannya, sehingga kita tidak membatasi berapa lama mereka harus tinggal stay di rumah singgah. Yang terpenting salah satu syaratnya adalah mereka berasal dari keluarga tidak mampu, terus kemudian di masa pandemi mereka juga memiliki surat sehat bebas COVID-19. Terus kemudian kalau untuk pasien anak maksimal didampingi oleh 2 orang, yaitu ibu dan bapak, dan pasien dewasa atau pasien ibu, dan mayoritas di kami pasien anak dan pasien ibu. Jadi kalau untuk pasien ibu itu maksimal 1 orang pendamping, seperti itu, Mbak. Baik, kemudian tadi ya sudah di-mention sedikit mengenai juga pengaturan di tengah pandemi nih, Mas Irman. Kemudian bagaimana kondisi rumah singgah saat pandemi begitu? Apakah pasien yang meningkat dan pengaturan yang diberlakukan secara detail kepada pasien ataupun keluarga pendamping yang juga tinggal di dalam rumah singgah ini itu seperti apa nih, Mas Irman?
Iya, baik, terima kasih. Iya, awal tahun pandemi pertama 2020 kemarin, memang terjadi, pengurangan ya, pengurangan jumlah pasien yang terlayani di rumah singgah kami, ya karena, berkaitan dengan masalah COVID-19 itu sendiri ada kekhawatiran dari, masyarakat terutama pasien-pasien kami pada umumnya, sehingga mereka banyak yang meng-cancel, jadwal, kontrol ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Tahun 2020 kemarin memang banyak sekali pasien-pasien yang harusnya jadwal kontrolnya di bulan sekian, mereka tidak jadi karena mengingat wabah pandemi pada saat itu ya. Nah terus kemudian di tahun 2021 ini tentunya dengan pola hidup yang baru, dalam artian masyarakat sudah mulai memahami tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19, ya sehingga di samping adanya aturan mereka harus memeriksakan bebas COVID-19 sebelum masuk ke Jakarta, juga mereka sudah mulai memahami bagaimana cara memproteksi diri, yaitu dengan 3M tadi itu, seperti itu. Nah jadi tahun 2021 ini pasien-pasien sudah mulai kembali normal, ya, dengan pola hidup yang baru, ya tentunya di sini mereka menerapkan protokol kesehatan, ya, dan kita juga selaku pengelola memperketat itu semua, terutama ketika mereka masuk ke rumah singgah, ya mereka harus menjalani sterilisasi, ya terutama harus mencuci tangan, terus kemudian setelah itu mereka harus membersihkan diri, setelah itu mereka baru bisa berinteraksi di rumah singgah. Baik, bagi pasien kemudian banyak juga adaptasi baru yang harus dilakukan. Nah, yang menarik kan di rumah singgah ini tidak hanya juga memberikan tempat, tapi ada pendampingan dan juga tadi ya, kalau kita lihat di tayangan dan juga sempat di-mention adalah penghiburan begitu, bisa jalan-jalan. Nah, ini bagi pasien kemudian atau masyarakat yang ingin mengakses rumah singgah peduli ini bagaimana nih Mas? Apa yang kemudian mereka harus lakukan, mereka harus menghubungi kemana, dan kemudian apa saja yang bisa mereka dapatkan ketika mereka ingin membutuhkan fasilitas rumah singgah ini? Baik, iya. Jadi dari tayangan kita melihat kegiatan hiburan ya, dan memang itu kita lakukan sebelum masa pandemi ya, sebelum negara kita diberi ujian dengan wabah pandemi. Kita setiap tahun rutin mengadakan wisata pasien ceria. Itu adalah salah satu bentuk untuk merehab psikologis para pasien yang mereka kesehariannya selalu menjalani kontrol ke rumah sakit, apalagi pasien anak-anak yang apalagi setelah menjalani masa kemo yang mereka merasa kesakitan, berhadapan dengan dokter, suster, jarum infus dan sebagainya. Nah sehingga kita mempunyai wacana agar anak-anak ini kembali bersemangat, kembali lagi memiliki semangat untuk sembuh, sehingga kita mengadakan kegiatan wisata pasien ceria ke beberapa tempat-tempat wisata yang menurut kami cukup baik ya untuk dikunjungi oleh para pasien-pasien seperti itu. Nah, untuk tahun pandemi kemarin ya kita kemudian off dulu karena memang ada anjuran dari pemerintah juga untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau wisata ya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu upaya kita untuk bagaimana membuat anak-anak yang terindikasi kanker atau penyintas kanker untuk kembali bersemangat untuk menjalani pengobatan dan sembuh dari penyakitnya seperti itu. Baik, ini ya masyarakat bisa kemudian mengakses rumah singgah peduli jika memang membutuhkan fasilitas rumah singgah, apalagi untuk masyarakat yang di daerah-daerah dan melakukan kemudian perawatan kesehatan begitu di Jakarta. Baik Mas Irman, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Mas Irman dan selamat beraktivitas kembali. Iya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.